Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Febriani dengan NIM 2108955. Di sini saya akan mempresentasikan eksperimen listrik magnet dan gelombang dengan judul artikel penentuan panjang gelombang sinar laser melalui interferometer Michelson-Morley. Interferometer ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama A.A. Michelson pada tahun 1881, di mana beliau menggunakan prinsip membagi amplitudo gelombang cahaya menjadi dua bagian dengan intensitas yang sama. Kemudian dilakukanlah dengan menggunakan pemecah sinar ataupun beam splitter. Nah, kemudian terlihatlah pola perubahan frinzi pada interferometer Michelson. Nah, sehingga dari perubahan pola frinzi tersebut dapat dihitung berapa nilai panjang gelombang sinar laser. Nah, interferometer Michelson ini merupakan sebuah perangkat peralatan yang memanfaatkan gejala interferensi. Nah, di mana prinsip interferensi ini menyatakan bahwa beda lintasan optik akan membentuk sebuah frinzi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi, pada permukaan beam splitter, cahaya laser sebagian itu akan dipantulkan ke kanan, kemudian sisanya itu akan ditransmisikan ke atas. Nah, kemudian bagian yang dipantulkan ke kanan oleh cermin satu akan dipantulkan kembali ke beam splitter. Nah, kemudian akan menuju ke layar. Nah, adapun pada bagian yang ditransmisikan ke atas oleh cermin 2 akan dipantulkan kembali ke beam splitter. Nah, kemudian bersatu dengan cahaya dari cermin satu menuju layar, sehingga kedua layar akan berinterferensi. Nah, pada layar akan terbentuk pola-pola cincin gelap terang atau yang kita sebut sebagai frinzi. Nah, pengukuran panjang gelombang di sini bahwasannya pengukuran jarak yang tepat dapat diperoleh dengan menggunakan cermin pada interferometer Michelson dan menghitung frinzi interferensi yang bergerak ataupun berpindah. Nah, dengan titik acuan tersebut diperolehlah jarak pergeseran yang berhubungan dengan perubahan frinzi. Sehingga dari situ kita dapat menentukan panjang gelombang sinar laser yang dirumuskan dengan lambda sama dengan 2D per N. 2 delta D per N, di mana lambda adalah panjang gelombang sinar laser, kemudian delta D ada beda lintasan optik, dan N adalah perubahan pola pada frinzinya. Nah, kemudian berikutnya itu ada alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan interferometer Michelson. Yang pertama itu ada alat percobaan interferometer Michelson-Morley, kemudian ada sinar laser helium neon yang sudah terpasang pada peralatannya, kemudian ada pecacah ataupun kita menggunakan stopwatch. Nah, berikut ada video peralatan untuk percobaan interferometer Michelson yang terdapat di Laboratorium Fisika Lanjut 1. Berikut ada langkah eksperimennya. Yang pertama itu menyusun alat interferometer dan melakukan kalibrasi dengan cara mengatur posisi pemecah sinar, kemudian dua cermin dan lensa, dan menjaga sinar agar tetap sejajar. Kemudian langkah yang kedua itu posisikan skrup awal milimeter dan catat hasil informasi pergeseran cerminnya. Yang ketiga itu kemudian memutar knop milimeter skrup secara perlahan yang berlawanan dengan arah jarum jam dengan menggunakan counter untuk menghitung pola interferensi yang terbentuk. Kemudian langkah yang keempat itu amati perubahan pola interferensi sebanyak N200, N600, dan N1000. Nah, kemudian langkah kelima itu mencatat posisi akhir milimeter skrup yang sesudah dilakukanlah perhitungan dan kemudian ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian variabel-variabel yang diperlukan dalam pengukuran di sini, yang pertama itu ada variabel bebas. Nah, variabel bebas di sini yaitu pergeseran cermin, di mana pergeseran cermin ini akan mempengaruhi pola interferensi yang terbentuk. Yang kedua itu ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol di sini yaitu berkas sumber cahaya dari sinar laser HNE yang dipancarkan oleh cermin. Nah, kemudian variabel terikatnya itu panjang gelombang sinar lasernya. Nah, berikut merupakan hasil dan pembahasan pada eksperimen listrik magnet dan gelombang interferometer Michelson. Nah, di sini diperolehlah bahwasannya D1 itu sebagai titik acuannya sepanjang 24,63 mm, kemudian
untuk percobaan yang kedua itu 24,75 dan percobaan ketiga yaitu 24,81. Dengan waktu N ke 200 diperoleh panjang D2-nya itu sebesar 24,7, 24,81, dan 24,75. Di mana ketika N-nya sebesar 600 maka akan diperoleh 24,83, 24,94, dan 24,62. Kemudian untuk N yang 1000 akan diperoleh 24,31, 24,4, dan 24,5. Dengan hasil data tersebut akan diperolehlah panjang gelombangnya itu dirumuskan dengan lambda sama dengan 2D per N. Nah, berikut merupakan hasil dan pembahasan data yang tadi kita sudah peroleh, kemudian kita olah dan dihasilkanlah nilai rata-rata panjang gelombang sinar laser HNE dengan N-nya sebanyak 200 diperoleh 633 nanometer dengan nilai ketidakpastiannya sebesar 0,192 nanometer. Kesalahan presisi di sini sebesar 0,03% dengan kesalahan akurasinya sebesar 0,03%. Nah, kemudian untuk N sebanyak 600 diperoleh nilai rata-rata panjang gelombang sinar laser HNE yaitu sebesar 643 nanometer dengan nilai ketidakpastiannya 0,052 nanometer dengan kesalahan presisinya sebesar 0,07% dan kesalahan akurasinya itu sebesar 1,6%. Kemudian untuk N sebanyak 1000 diperoleh nilai panjang rata-rata gelombang sinar laser HNE 653 nanometer. Kemudian untuk ketidakpastiannya 0,092 nanometer dengan kesalahan presisinya 0,014% dan kesalahan akurasinya sebesar 3,19%. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan nilai panjang gelombang di sini ada dua faktor. Untuk faktor yang pertama itu sulitnya menentukan pola interferensi lingkaran yang berpusat di pusat tengah layar. Kemudian untuk faktor yang kedua itu kesulitan mengontrol perubahan pola interferensi yang terjadi pada layar karena milimeter strupnya terdapat pada M1 terlalu sensitif. Nah, kesimpulan dari percobaan interferometer Michelson di sini, interferometer Michelson merupakan seperangkat peralatan yang dimanfaatkan gejala interferensi. Dengan gejala interferensi ini dapat mengukur panjang gelombang sinar laser HNE dengan ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan garis-garis interferensi. Nah, pada percobaan ini kemudian kita menghasilkan nilai panjang gelombang terdapat tiga. Yang pertama itu 633 plus minus 0,192 nanometer, kemudian panjang gelombang yang kedua itu 643 plus minus 0,052 nanometer, kemudian panjang gelombang yang ketiga itu 653 plus 0,092 nanometer. Nah, dari data tersebut menyimpang dengan literatur, di mana literaturnya itu untuk panjang gelombang sinar laser diperoleh 632,8 nanometer. Sekian dari presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.